Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkala. Kata orang, hidup itu naik turun, susah ditebak. Meski sudah berencana begini dan begitu, kadang kenyataan yang terjadi tidak berjalan semestinya. Kabul Basuki dilahirkan dari keluarga tentara tahun 1942. Ayahnya adalah pejuang dan meninggal dalam misi membela negara. Darah pejuang itu mengalir dalam dirinya sehingga ia memilih menjadi tentara dan diterima sejak tahun 1961 dan mendapatkan misi pembebasan Irian Barat. Tapi ternyata ibunya tidak setuju, mungkin gara-gara sang ibu masih trauma dengan kematian suaminya di medan juang dan sadar bahwa Kabul Basuki adalah putra satu-satunya, jadi beliau tidak pernah setuju. Ya, begitulah takdir. Susah payah jadi tentara lalu berhenti dalam 2,5 tahun. Menjalani tahun-tahun ketidakpastian di masa berikutnya, Kabul justru diterima sebagai pelawak di Surabaya dengan nama panggung Tesi dalam grup Sri Mulat tahun 1979. Ya, walaupun perannya hampir selalu menjadi banci, tapi karirnya sebagai penghibur ternyata memberinya berkah, bahkan terus menanjak. Semula hanya grup lawak keliling di Jawa Timur yang mementas dari satu panggung ke panggung yang lain atas pesanan orang lain. Tapi ia mulai membintangi film dan sinetron, bahkan filmnya saja sudah mencapai 10 buah. Tapi hidup penuh perjuangan dan lika-liku, grup lawak Sri Mulat tempat bernaungnya mulai menurun pamornya, seiring meninggalnya tokoh-tokoh sentral dan diikuti oleh badai narkoba di antara anggotanya. Tahun 2000, awalnya Polo dan Doyok, lalu Gogon, dan berikutnya yang kena narkoba, Tesi. Kenapa Tesi kena narkoba? Ya, tekanan hidup, depresi. Hidup sebagai pelawak itu tidak mudah karena kita terbiasa menampilkan senyuman di panggung bahkan di masa-masa paling menyakitkan. Kita tidak tahu jelas sebenarnya apa yang menyebabkan Tesi depresi, tetapi ketika ia mencoba bunuh diri saat digerebek sama polisi menunjukkan bahwa ia tinggal memiliki sedikit sekali harapan. Dia dipenjara dan masuk panti rehabilitasi. Ketika semua sudah nampak kembali normal, karir keartisannya tidak bisa kembali normal. Ia sepi job dan tidak lagi bisa manggung. Pernah dalam waktu yang sangat lama, ia sama sekali tidak bekerja. Hidupnya yang semula terang benderang kini gelap gulita. Industri hiburan itu penuh persaingan. Selera orang mudah berubah. Menjadi artis tidak semudah kelihatannya. Bisa dibilang kala itu Tesi jatuh miskin. Sampai akhirnya ada bantuan dari seorang baik hati yang menyelamatkan hidupnya. Orang itu memberikan sejumlah uang untuk modal usaha yang dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Tesi. Kini ia berwirausaha, tidak besar tapi cukup untuk kehidupan. Ia tidak lagi jadi artis, tidak lagi jadi terkenal. Tapi setidaknya hidupnya lebih terarah dan tidak terlalu banyak berspekulasi. Kita nggak tahu bagaimana nasib Tesi ke depan, tapi sebenarnya kita juga nggak tahu nasib kita ke depan kayak gimana. Bisa jadi sukses, bisa jadi sebaliknya. Bisa kesuksesan itu akibat rencana-rencana kita yang terwujud, bisa juga kita berhasil gara-gara rencana-rencana kita itu gagal. Belajarlah mengantisipasi keadaan. Saat sedang ada di atas, tetaplah waspada dan bangun berbagai persiapan menghadapi badai kehidupan. Dan saat di bawah, teruslah berusaha, teruslah berkarya, jangan lengah dan terus berdoa. Pahami kehidupan sebagai ajang perjuangan dan mengambil pilihan. Dari pergumulan itulah kita bisa merasakan arti kebahagiaan. Semoga ini bisa memberikan inspirasi buat kita untuk menjalani kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.